Ringkasan pelajaran hayat Matius berita keempat. Sejarah keturunan dan status raja. Sekarang kita sampai pada bagian akhir dari silsilah Kristus menurut Injil Matius. Dalam berita sebelumnya telah dikatakan bahwa bagian firman ini bukan susu atau daging, tetapi tulang. Setiap butir dalam berita ini akan membantu mendalami tulang dan mengkajinya. Raja Daud melahirkan Salomo. Matius pasal 1 ayat 6 mengatakan, Daud melahirkan Salomo. Silsilah dalam Injil Matius mengatakan bahwa Daud melahirkan Salomo. Tetapi silsilah dalam Injil Lukas mengatakan bahwa Nathan adalah anak Daud. Nathan dan Salomo adalah dua orang yang berbeda. Catatan Lukas adalah silsilah Nathan, anak Daud. Nathan adalah leluhur Maria. Catatan Matius adalah silsilah Salomo, anak Daud. Salomo adalah leluhur Yusuf. Satu silsilah adalah garis Maria, garis istri. Yang lainnya adalah garis Yusuf, garis suami. Maria dan Yusuf adalah keturunan Daud. Di bawah kedaulatan Allah, dua keturunan keluarga ini, Maria dan Yusuf, menjadi satu pernikahan dan melahirkan Kristus. Melalui Salomo dan Nathan, Kristus dapat terhitung sebagai keturunan Daud. Inilah sebabnya dia memiliki dua silsilah. Tegasnya, Salomo bukanlah leluhur langsung dari Kristus. Hubungannya dengan Kristus tidaklah langsung, tetapi karena Yusuf, keturunannya, menikah dengan Maria yang melahirkan Kristus. Perjanjian Lama tidak mengatakan bahwa Kristus adalah keturunan Salomo, tetapi berkali-kali menubuatkan bahwa Kristus adalah keturunan Daud. Meskipun Kristus bukan keturunan langsung dari Salomo, tetapi bagaimanapun nubuat perjanjian lama yang membicarakan Kristus telah tergenapi. Rehabeam. Salomo melahirkan Rehabeam. Mulai dari Rehabeam, kerajaan Daud terpecah. Di antara 12 suku, ada satu suku yang tetap tinggal karena Daud. Juga bagi Kristus. Kristus memerlukan satu kerajaan milik keluarga Daud, karena dia perlu lahir sebagai pewaris takhta Daud. Setelah terpecah, kerajaan Daud menjadi dua bagian. Bagian utara disebut kerajaan Israel, dan terdiri atas 10 suku Israel. Bagian selatan disebut kerajaan Yehuda, terdiri atas dua suku, Yehuda dan Benyamin. Meskipun kerajaan Israel lebih universal daripada kerajaan Yehuda, tetapi dalam silsilah Kristus tidak ada satupun nama Raja Israel. Mereka dihapus dari silsilah Kristus karena mereka tidak berhubungan dengan Kristus. Gambar ini seperti hal-hal lain dalam Perjanjian Lama. Adalah catatan pelajaran bagi kita. Adalah lambang hal-hal yang terjadi dalam Perjanjian Baru. Pada prinsipnya, gereja sebermula adalah satu, tetapi terpecah menjadi ribuan. Tentu saja mereka adalah umat Allah, tetapi mereka di luar jalur Kristus. Di luar jalur Kristus berarti, meskipun Anda adalah umat Allah, tetapi Anda bukan bagi Kristus. Anda adalah bagi hal-hal yang di luar Kristus. Inilah sebabnya kerajaan utara yang lebih besar dan lebih universal, tidak ada satupun raja yang tercakup dalam silsilah Kristus. Yoram melahirkan Uzia. Silsilah di sini mencatat bahwa Yoram melahirkan Uzia. Tetapi 1 Tawari pasal 3 ayat 11 dan 12 mengatakan, anak Yosafat ini adalah Yoram. Anak Yoram adalah Ahazia.
Anak Ahazia adalah Yoas. Anak Yoas adalah Amasya. Anak Amasya adalah Asarya. 3 generasi, Ahazia, Yoas, dan Amasya terhapus. Ini tentu karena pernikahan jahat antara Yoram dengan anak perempuan Ahab, Isabel, yang merusak keturunan Yoram. Berdasarkan kitab Keluaran 20 ayat 5, 3 generasi dari keturunan Yoram terhapus dari silsilah Kristus. Keluaran 20 ayat 5 mengatakan, orang yang menolak Allah dan menyembah berhala, merusak diri sendiri dan akan dikutuk oleh Allah sampai generasi ketiga dan keempat. Di sini kita perlu belajar satu pelajaran. Jika kita mau bersatu dengan Kristus, mutlak tidak melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan berhala. Allah itu cemburu. Dia mutlak tidak bertoleransi terhadap penyembahan berhala. Yosia melahirkan Yekonya. Ayat 11 mengatakan, Yosia melahirkan Yekonya. Tetapi 1 Tawari pasal 3 ayat 15-16 mengatakan, anak yang kedua, Yosia, adalah Yoyakim. Anak Yoyakim adalah Yekonya. 1 generasi, Yoyakim dihapus dari silsilah Kristus. Ini pasti dikarenakan Yoyakim diangkat oleh Firaun dari Mesir dan mengumpulkan pajak bagi Firaun. Dari 2 catatan ini kita melihat bahwa siapa saja yang berhubungan dengan berhala dan bersatu dengan dunia akan dihapus dari silsilah Kristus. Tawanan-tawanan Babylon. Mereka yang dibuang sebagai tawanan ke Babel memiliki hubungan tidak langsung dengan Kristus melalui pernikahan Yusuf keturunan mereka dengan Maria. Bahkan tawanan-tawanan ini juga tercatat dalam silsilah ilahi ini. Melalui Maria Ibu Yesus, mereka memiliki hubungan yang tidak langsung dengan Kristus. Yekonya. Yekonya tidak terhitung sebagai raja dalam silsilah ini, karena dia dilahirkan pada masa pembuangan sebagai tawanan. Menurut nubuat dalam Yeremia 22 ayat 28-30, tidak ada keturunan Yekonya yang mewarisi takhta Daud. Jika Kristus adalah keturunan langsung Yekonya, maka dia tidak bersyarat mewarisi takhta Daud. Meskipun Yeremia pasal 22 ayat 28-30 mengatakan bahwa semua keturunan Yekonya tidak dapat mewarisi takhta Daud. Tetapi Yeremia 23 ayat 5 mengatakan bahwa Allah akan menumbuhkan tunas bagi Daud, seorang raja yang akan memerintah dan berjaya. Tunas ini adalah Kristus. Nubuat ini menegaskan bahwa walaupun Kristus bukan keturunan langsung Yekonya, tetapi dia adalah keturunan Daud dan akan mewarisi takhta Daud. Yekonya melahirkan Sealtiel, dan Sealtiel melahirkan Zerubabel. Ayat 12 mengatakan, Yekonya melahirkan Sealtiel, Sealtiel melahirkan Zerubabel. Bandingkan ini dengan 1 Tawarikh 3 ayat 17-19. Anaknya Yekonya adalah Sealtiel. Pedaya. Anak Pedaya adalah Zerubabel. Menunjukkan bahwa Zerubabel adalah anak Pedaya, saudara Sealtiel. Zerubabel bukan anak Sealtiel, melainkan keponakannya. Dan dia menjadi ahli waris Sealtiel. Mungkin ini adalah suatu contoh perkara menurut kitab Ulangan 25 ayat 5 dan 6 yang mengatakan bahwa jika seorang laki-laki meninggal tidak memiliki putra sebagai keturunan, maka saudaranya perlu menikahi istrinya
agar melahirkan keturunan baginya. Tanpa contoh perkara ini, kita tidak dapat memahami mengapa ada dalam Ulangan 25 peraturan yang demikian. Dengan demikian, bahkan bagian perkataan itu berkaitan dengan silsilah Kristus. Zerubabel, Esra 2 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa Zerubabel adalah salah satu pemimpin yang kembali ke Yerusalem dari tempat pembuangan Babel. Ini berarti dia adalah seorang pemimpin dalam pemulihan Tuhan. Ini adalah suatu perkara yang besar. Dia juga adalah seorang pemimpin dalam pembangunan kembali Bait Allah. Jika umat Israel tidak kembali dari tempat pembuangan, maka Kristus tidak mungkin lahir di Bethlehem. Perjanjian Lama jelas menubuatkan bahwa Kristus adalah keturunan Daud, akan lahir di Bethlehem. Seandainya tidak ada orang Israel yang kembali ke Yehuda, maka saat Kristus lahir di Bethlehem, tidak ada orang di sana. Sekarang kita dapat memahami mengapa Allah menyuruh para tawanan kembali. Allah menyuruh para tawanan kembali bukan hanya untuk membangun kembali bait suci, tetapi juga memberi persiapan bagi Kristus untuk lahir di Bethlehem. Apa bedanya tinggal di Babylon dengan kembali ke Yerusalem? Asalkan kita menyembah Allah dan berperilaku di dalam roh, bukankah sama saja? Bagi kita mungkin bisa, tetapi bagi Kristus tidak demikian. Kristus memerlukan sejumlah orang membawa dia ke Bethlehem. Kristus tidak dapat lahir ke dalam keinsanian melalui kita. Ketika Tuhan Yesus akan lahir di bumi, ada sejumlah orang Israel, yaitu keturunan para tawanan yang menunggu di Yudea. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria bukan di Babylon, melainkan di Yudea. Kedatangan Kristus ke bumi, dia memerlukan sejumlah umatnya kembali dari penawanan. Kedatangan Kristus kali kedua juga memerlukan sejumlah umatnya tertawan kembali dari penawanan kepada kehidupan gereja yang tepat. Yakub melahirkan Yusuf. Silsilah di sini mengatakan Yakub melahirkan Yusuf. Tetapi Lukas 3 ayat 23 mengatakan Yusuf adalah anak Eli. Anak siapakah Yusuf? Catatan Lukas adalah menurut hukum Taurat, menunjukkan bahwa Yusuf sebenarnya bukan anak Eli, melainkan dianggap sebagai anak Eli menurut hukum. Yusuf adalah menantu Eli, ayah Maria. Contoh perkara ini mungkin menurut ketetapan Allah dalam Bilangan 27 ayat 1-8 dan 36 ayat 1-12. Jika orang tua hanya memiliki anak perempuan sebagai keturunan, warisan seharusnya kembali anak perempuan. Tetapi dia hanya dapat menikah dengan laki-laki dari suku yang sama, agar warisan tetap pada suku itu. Jika tanpa Matius 1, kita mungkin heran mengapa ada catatan yang demikian. Sekarang kita melihat bahwa ini bukan hanya suatu catatan peraturan, melainkan berkaitan dengan Kristus. Bahkan peraturan dalam Bilangan 26 dan 27 juga berkaitan dengan silsilah Kristus. Seluruh Alkitab adalah catatan tentang Kristus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yusuf adalah suami Maria. Yesus adalah dilahirkan dari Maria. Dalam catatan silsilah ini tidak mengatakan Yusuf melahirkan Yesus, melainkan Yusuf suami Maria. Yesus adalah dilahirkan dari Maria. Yesus adalah dilahirkan dari Maria
bukan dilahirkan dari Yusuf. Karena Alkitab menubuatkan bahwa Kristus adalah keturunan perempuan dan dilahirkan oleh seorang dara. Kristus tidak dapat dilahirkan dari Yusuf, karena Yusuf adalah laki-laki, juga adalah keturunan Yekonya. Tidak ada satupun keturunan Yekonya yang dapat mewarisi takhta Daud. Jika Kristus dilahirkan dari Yusuf, maka akan terhapus dari takhta Daud. Akan tetapi, Maria adalah seorang dara dan keturunan Daud. Dia adalah orang yang tepat untuk melahirkan Kristus. Pernikahan Yusuf dan Maria membawa Yusuf ke dalam hubungan dengan Kristus dan menyatukan dua garis silsilah Kristus untuk mendatangkan Kristus. Maria seorang dara, berbeda dengan 4 perempuan lainnya yang disebut dalam silsilah Kristus. Maria itu polos murni dan unik. Dia bukan mengandung dari seorang laki-laki, tetapi mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Kristus. Kisah 4 perempuan yang telah menikah lagi atau berdosa ini dan seorang dara membuktikan bahwa orang-orang yang tercatat dalam silsilah Kristus ini dilahirkan dalam dosa, kecuali Kristus yang dilahirkan dalam kekudusan. Yang disebut Kristus. Dalam ayat 16, Matius memakai kalimat yang disebut Kristus. Dalam silsilah Lukas tidak menyebutkan gelar Kristus. Lukas menyebut nama Yesus ini karena Lukas membuktikan bahwa Tuhan datang sebagai manusia, bukan sebagai yang diurapi, raja maupun Mesias. Sebaliknya, Matius membuktikan Yesus adalah raja, yaitu Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Karena itu, Matius menambahkan kalimat yang disebut Kristus. Abraham, Daud, dan Maria. Abraham, Daud, dan Maria adalah 3 nama yang menyenangkan di dalam Alkitab dan manis di telinga Allah. Abraham mewakili kehidupan iman, Daud mewakili kehidupan di bawah penanggulangan salib, dan Maria mewakili kehidupan yang mutlak taat kepada Tuhan. Melalui 3 macam kehidupan ini, barulah Kristus dapat dibawa masuk ke dalam keinsanian. Prinsipnya sama hari ini. Tujuan pemberitaan Injil adalah membawa Kristus ke dalam manusia. Ini memerlukan iman yang besar, kehidupan yang ditanggulangi oleh salib, serta kehidupan yang mutlak taat kepada Tuhan. Sampai Daud. Dari Daud. Daud adalah akhir dari zaman nenek moyang dan awal dari zaman raja-raja. Dia adalah orang yang dipakai oleh Allah sebagai tanda batas untuk menutup bagian nenek moyang dan memulai bagian raja-raja. Sampai pembuangan. Dari pembuangan. Pada masa kemerosotan, tidak ada orang yang seperti Daud dan Abraham sebagai tanda batas zaman, sehingga penawanan menjadi tanda batas yang memalukan. Pada waktu itu, tanda batas bukanlah seseorang, melainkan pembuangan ke Babylon. Alkitab sangat waspada memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada pemenang sebagai tanda batas zaman itu adalah memalukan. 3 kelompok dari 14 generasi. Ayat 17 menyebutkan 3 kelompok dari 14 generasi. 4 melambangkan makhluk ciptaan, 10 melambangkan kepenuhan. Jadi, 14 melambangkan makhluk ciptaan yang kepenuhan. 3 kali 14 generasi menunjukkan Allah Tritunggal
membaurkan dirinya dengan makhluk ciptaan yang sepenuhnya. Ini sangat bermakna. Persona Allah Tritunggal adalah Bapa, Putra, dan Roh. Silsilah ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian nenek moyang, bagian raja-raja, dan bagian orang biasa. Allah Bapa sesuai dengan bagian nenek moyang, Allah Putra sesuai dengan bagian raja-raja, dan Allah Roh sesuai dengan bagian orang biasa. Jadi, 3 kali 14 berarti perbauran Allah Tritunggal dengan ciptaannya. Catatan silsilah Kristus menunjukkan perbauran Allah Tritunggal dengan manusia ciptaannya. Allah Tritunggal telah melewati Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Boas, Obed, Isai, dan Daud. Kemudian melewati banyak generasi sampai Maria dan Yusuf. Akhirnya Yesus datang. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah Tritunggal yang melewati semua generasi, yang tampil menjadi perbauran keilahian dengan keinsanian. 3 kali 14 sama dengan 42. 42 adalah angka pengujian, pencobaan, dan penderitaan. 42 melambangkan peristirahatan dan kepuasan setelah pencobaan. Orang Israel menempuh perjalanan melewati 42 tempat, kemudian baru masuk ke dalam tanah permai perhentian. Kerajaan 1000 tahun sebagai perhentian akan tiba setelah 42 bulan kesusahan besar. Setelah semua generasi mengalami pencobaan, pengujian, dan penderitaan, Kristus datang sebagai generasi yang ke-42 untuk menjadi perhentian dan kepuasan kita. Menurut sejarah dalam Tawarikh, kita akan menemukan bahwa dari Abraham sampai pada Kristus sebenarnya ada 45 generasi. Dari 45 generasi dihapus 3 generasi yang terkutuk dan 1 generasi yang tidak tepat, dan ditambah 1 generasi Daud yang diperhitungkan sebagai 2 generasi. Maka menjadi 42 generasi. 42 generasi ini dibagi 3 zaman, masing-masing 14 generasi. Ingat, ini bukan hanya pelajaran hayat, tetapi juga merupakan pengkajian Alkitab. Karena itu, kita memerlukan sejumlah pengetahuan. Kita perlu melihat bahwa catatan Matius bukan menurut sejarah, melainkan menurut doktrin. Sebaliknya, catatan Yohanes menurut sejarah, karena Yohanes menulis Injilnya menurut peristiwa sejarah. Menurut sejarah adalah 45 generasi, tetapi menurut tujuan doktrin Matius adalah 42 generasi. Ini bukan berarti Matius tidak tepat. Ada 3 generasi yang diabaikan karena mereka tidak memenuhi syarat, dan 1 generasi tidak memenuhi syarat dan disingkirkan. Tetapi ada 1 figur yang ajaib, Raja Daud yang memenuhi syarat secara ganda. Dia menjadi 2 generasi, menutup 1 bagian dan membuka 1 bagian. Maka silsilah Kristus bisa menjadi 42 generasi, yang terbagi sebagai 3 bagian, masing-masing 14 generasi. Sampai Kristus. Catatan Lukas dimulai dari Yesus dan menelusur kembali kepada Allah. Catatan Matius maju dari Abraham sampai Kristus. Lukas mundur dan kembali kepada Allah. Matius maju dan mengarah kepada Kristus. Generasi-generasi ini mengarah kepada Kristus dan mendatangkan Kristus. Tanpa Kristus hanya ada 41 generasi. Tidak ada sasaran, tidak ada iktisar, juga tidak ada kesimpulan. Kristus adalah sasaran, iktisar, penggenapan,
dan penyempurnaan semua generasi. Kristus menggenapkan nubuat mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan memenuhi keperluan mereka. Ketika Kristus datang, terang, hayat, keselamatan, kepuasan, kesembuhan, kemerdekaan, perhentian, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, semuanya datang bersama Dia. Sejak saat itu, seluruh perjanjian baru adalah perincian penjelasan tentang Kristus yang ajaib ini. Kristus adalah segala sesuatu bagi kita. Perjanjian baru memberitahu kita bagaimana Kristus menggenapkan semua nubuat, menyelesaikan semua masalah kita, dan memenuhi semua keperluan kita, serta bagaimana Dia adalah segala sesuatu kita. Haleluya, Kristus telah datang. Demikianlah ringkasan pelajaran hayat Matius berita keempat. Selanjutnya, dalam berita kelima, kita akan melihat kelahiran Kristus. Hal-hal yang berhubungan dengan persiapan bagi kelahiran Kristus. Amin.